Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Musa dan semak yang terbakar, serta semua yang terlibat dalam perjumpaan khusus itu. Di sesi terakhir kita, kusebutkan bahwa dari perspektif sejarah penebusan, kejadian khusus itu bukan saja mengubah hidup Musa sendiri, tapi juga merupakan titik penentuan sejarah seluruh umat manusia. Dan kita telah melihat narasi dasar di dua sesi pertama, dan mulai sekarang ku ingin melihat beberapa implikasi teologis dan akibat dari kejadian ini. Jadi ku ajak Anda memperhatikan lagi malam ini hanya ke bagian pertama pasal 3 Keluaran di mana kita membaca ini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Kemudian Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana, memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Nah, menurut tradisi Yahudi, area padang gurun ini dipenuhi dengan semak belukar yang paling umum yang adalah semak duri, dan asumsi dari para sejarawan Yahudi semak jenis ini adalah semak duri yang sederhana, biasa, yang tidak punya signifikansi pada dirinya. Dan ketika kejadian ini dialami Musa, hal pertama yang kupikir kita perlu mengerti adalah tidak ada sedikit pun yang supranatural dari semak ini. Semak duri ini sangat umum, biasa, melakukan hal yang umum yang biasa dilakukan semak duri di padang gurun. Dan bukannya seperti ada sebuah mujizat yang dilakukan di mana Allah menyebabkan semak duri untuk terbakar, yang dapat terbakar selamanya tanpa kehilangan substansi apapun dari proses pembakaran itu. Dan di sini adalah salah satu kejadian di mana ketika kita membaca Alkitab, bahwa kata-kata yang kita baca bisa sedikit menyesatkan karena Musa mendeskripsikan pengalaman ini dari yang kita sebut perspektif logis secara fenomena, yaitu ia menceritakan dari apa yang terlihat. Ia menggiring dombanya di sana di gurun itu, ia melihat fenomena aneh akan semak yang terbakar, dan ia menyimpang untuk melihat ada apa dengan semak terbakar ini. Ia terkejut ketika melihat, meskipun semak itu terbakar, semak itu tidak dimakan api. Nah, mari kuusulkan, mungkin yang Musa lihat adalah adanya api dalam semak. Bukannya di samping semak, bukannya di atas atau melayang di atas semak seperti kobaran dan lidah api yang turun di hari Pentakosta pada kejadian itu. Tapi dari sudut pandang Musa, apinya datang dari dalam semak. Tapi yang kuusulkan bagi Anda adalah pentingnya pernyataan bahwa semak itu tidak dimakan api, menunjukkan bahwa semak itu sendiri tidak terbakar. Apinya ada dalam semak, tetapi bukan dari semak. Nah, apa artinya itu dan apa signifikansinya hal itu? Nah, ini menandakan bahwa api yang Musa lihat itu independen dari semak itu. Api itu tidak menggunakan semak sebagai bahan bakarnya. Itulah sebabnya semak itu tidak dimakan api. Api yang Musa lihat itu membakar dari kuasanya sendiri. Nyalanya dihasilkan dari dirinya dan bukan dari kebakaran dari semak itu.
Jadi yang kita lihat di sini jelas adalah contoh Alkitab dari yang kita sebut teofani. Dan kata teofani berarti kita melihat bagian pertama dari kata itu theo yang berasal dari kata theos yaitu Allah, dan bagian kedua fani yang berasal dari kata phaneo yang artinya bermanifestasi. Allah yang kita sembah adalah roh, ia tak kelihatan. Substansinya yang tidak kelihatan tidak dapat dilihat mata manusia. Tapi ada peristiwa-peristiwa dalam sejarah penebusan di mana Allah yang tak kelihatan membuat dirinya terlihat dengan semacam manifestasi visual. Dan itulah yang kita jumpai di sini dalam pengalaman ini. Nah, adanya semak dengan api di dalamnya adalah apa yang kita sebut dalam teologi ketika apinya tidak memakan semak, sebuah aktivitas yang kontra naturam. Aktivitas yang kontra naturam, kontra artinya bertentangan, dan naturam artinya alamiah. Jadi aktivitas yang Musa sedang lihat ini adalah sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan alam. Ini bukanlah fenomena alamiah. Ini adalah fenomena supranatural. Biasanya ungkapan kontra naturam digunakan untuk menggambarkan yang kita sebut mujizat. Saya tidak yakin bahwa apa yang sedang ia saksikan ini harus dikatakan sebagai suatu mujizat, tetapi ini adalah suatu realita supranatural. Dan apa yang ia lihat sederhananya adalah dalam api ini ada manifestasi yang terlihat dari kemuliaan Allah. Kita dengar di Alkitab tentang penampakan luar dari kemuliaan Allah, dan kita menyebutnya kemuliaan Shekinah, kemuliaan yang bercahaya, kemuliaan yang memancar dari keberadaan diri Allah sendiri yang begitu penuh kuasa dan begitu megah hingga meluapi siapapun yang pernah bersentuhan dengannya. Aku ingin kita melihat itu sepanjang sejarah penebusan. Di titik-titik kritis, di saat-saat kritis, Allah memanifestasikan dirinya kepada umat melalui kemuliaan Shekinah yang terutama dikomunikasikan melalui semacam api. Dan saya ingin mengambil waktu sedikit malam ini untuk melihat episode-episode ini, terutama di Perjanjian Lama, namun tidak hanya di sana, ketika kita melihat kemuliaan Shekinah Allah yang mengalir dari keberadaan diri Allah yang sempurna di dalam kudus dan transenden. Mari mundur sejenak ke saat yang lebih awal dalam Pentatek di pasal ke-15 Kejadian, di mana di Kejadian kita menemukan catatan bahwa Allah berbicara kepada Abraham dan menjanjikan padanya di sana bahwa ia akan menjadi bapa suatu bangsa yang besar. Ingat bahwa Abraham dipanggil oleh Allah dan katanya, "Akulah perisaimu dan upahmu akan sangat besar." Dan kata Abraham, "Apakah yang akan engkau berikan kepadaku?" Ia sudah merupakan salah satu orang terkaya di dunia katanya. "Aku mempunyai semua ini, tetapi aku tidak memiliki ahli waris. Aku tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Dan kata Allah, "Tidak. Eliezer takkan menjadi ahli warismu, tetapi aku akan memberikanmu anak laki-laki, kandungmu sendiri. Di usia tuanya istrimu akan mengandung seorang anak laki-laki, dan ia akan menjadi bapa dari bangsa yang besar." Dan kita tahu hal-hal lain dari perjanjian itu. Kita diberitahukan bahwa Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Tapi saat Allah menjabarkan hal-hal yang ia akan lakukan untuk Abraham, Abraham memiliki pergumulan dasar yang kita semua akan hadapi dalam situasi seperti itu. Jadi ia berkata kepada Allah, "Dari manakah aku tahu
bahwa aku akan memilikinya. Ya, aku pikir aku pernah memberitahu jemaat di St. Andrews ini kesempatan berbeda bahwa salah satu fenomena teraneh yang aku tahu di kekristenan adalah praktik ini yang dilakukan orang-orang saat aku datang ke konferensi sebagai pembicara beserta pembicara lainnya. Banyak orang yang mendatangiku setelahnya dan memintaku menandatangani Alkitab mereka seolah-olah aku yang menulis Alkitab itu. Tapi ini adalah suatu kebiasaan, jadi ku coba melakukannya. Tapi kemudian mereka bukan hanya minta tanda tangan, mereka memintaku memberi ayat pegangan hidupku. Aku tak paham ide ini muncul dari mana. Maksudku, bagaimana kamu bisa mengambil satu ayat dari seluruh Alkitab dan menjadikannya pegangan hidup? Seluruh Alkitab adalah pegangan hidup kita. Tapi banyak orang memintanya dan aku sedikit jahil ketika menandatangani Alkitab dan aku menuliskan ayatku. Kutulis Kejadian 15 ayat 17. Dan mereka berpikir lalu berjalan pergi. Biasanya yang terjadi adalah setengah jam kemudian mereka kembali padaku bertanya, apakah kamu salah menulis ayat yang kamu tulis di Alkitabku? Kataku tidak. Dan kata mereka, tapi kubuka Alkitab dan mencari ayat yang kamu sebut pegangan hidupmu dan aku tidak memahaminya sama sekali. Lalu aku mengambil waktu untuk menjelaskan hal ini kepada mereka. Jadi mari kubacakan ayat 17 dari Kejadian 15. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah peri-apian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan kataku pada mereka, jika aku ditahan di penjara dan ada dalam penahanan soliter dan aku hanya boleh memiliki satu ayat dari seluruh Alkitab untuk dapat kupakai, itulah ayat yang ku mau. Mereka memandangku seolah aku gila. Apa yang terjadi di sini? Anda menelusuri ritual penuh darah yang Allah perintahkan pada Abraham untuk memotong menjadi dua seluruh binatang ini. Dan adanya keberantakan yang penuh darah dari penempatan binatang-binatang itu di jalan seperti lorong, seperti dua barisan pedang. Dan kemudian ketakutan besar ini datang pada Abraham dalam penglihatan malam ini. Dikatakan dalam kegelapan ini, dalam tidurnya, Abraham melihat perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Nah, jelas apa yang terjadi. Baik, mungkin tidak begitu jelas bagi semua orang, tapi bagiku jelas apa yang terjadi di sini. Dalam teks ini adalah hak pemotongan dari suatu perjanjian, di mana Allah menunjukkan pada Abraham melalui penglihatan api ini akan sebuah suluh, api menyala yang melewati potongan-potongan daging, dan itu adalah suatu penglihatan akan Shekinah. Adalah Allah dalam mimpi ini yang lewat di antara potongan daging binatang yang dipotong dua. Apa yang Allah katakan secara dramatis pada Abraham, Abraham, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku akan lakukan apa yang kujanjikan padamu? Inilah caranya. Aku baru saja melewati barisan pedang. Dan yang sedang kukatakan kepadamu adalah jika aku gagal menepati janji yang kuberikan kepadamu, biarlah aku menjadi seperti binatang-binatang ini, terpotong dua. Biarlah Allah yang tidak berubah menjadi bermutasi. Biarlah yang kekal menjadi yang sementara, tak terbatas menjadi terbatas. Aku tidak bersumpah atas kubur ibuku Abraham, aku bersumpah atas diriku sendiri. Aku mempertaruhkan keilahianku saat aku membuat komitmenku padamu. Dan penulis Ibrani melanjutkannya di perjanjian baru ketika ia mengatakan, Allah bersumpah demi dirinya karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Dan itu adalah sumpah dengan api. Itu adalah sumpah yang dinyatakan oleh kemuliaan Shekinah yang dibuat terlihat kepada Abraham dalam kegelapan malam itu. Sekarang kita melihat di sini ada Abraham dan Musa yang keduanya mempunyai pengalaman berjumpa
dengan kemuliaan Shekinah dari Allah dalam bentuk api ini yang mengubah hidup mereka. Mari percepat ke perjanjian baru. Dan kita buka Kisah Para Rasul, di mana Rasul Paulus mengalami pertobatannya dalam perjalanan ke Damsyik. Kita baca di Kisah Rasul 9 perkataan ini. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ketika ia mengingat ini di hadapan Agripa, ia menambahkan suatu cahaya besar yang lebih terang daripada cahaya matahari, cahaya yang membutakan, yang terlihat bukan hanya oleh Saulus tapi juga oleh teman-teman seperjalanannya. Dan ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Jadi sambil gemetar dan terpana, ia berkata, "Tuhan, apa yang kau ingin aku lakukan?" Kuharap Anda tidak melewati paralel itu di sana, bahwa saat Allah muncul pada Musa, ia memanggilnya dengan pengulangan namanya yang akan kubahas lebih lanjut di saat lain. Ketika ia memanggilnya dari semak yang terbakar itu, "Musa, Musa." Kini ketika kemuliaan Shekinah muncul pada Paulus dari Tarsis, suara itu datang lagi dari tengah cahaya kemuliaan yang menyilaukan, mengatakan kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan inilah saatnya, inilah perjumpaan yang memutarbalikkan hidup Paulus dan membuatnya rasul terbesar dalam era Alkitab. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang ditemui Paulus? Ia bertemu langsung dengan kemuliaan Allah, langsung dengan kegemilangan, kemegahan, keindahan dari Shekinah. Nah, ada tempat-tempat lain di mana hal serupa terjadi, tapi mari ku ingatkan Anda satu kejadian yang Anda semua pasti mengetahuinya, yang mendampingi bukan saja panggilan Musa dan panggilan Saulus atau janji kepada Abraham, namun mendampingi momen persis dari kelahiran Yesus. Anehnya, kemuliaan Shekinah bukan di kandang, bukan di palungan, bukan bersama Maria dan Yusuf. Sepertinya kemuliaan itu muncul kepada semak duri di padang rumput di luar Bethlehem, di mana para gembala sedang menjaga domba mereka, dan kita membaca dalam kisah Natal oleh Lukas bahwa kemuliaan Allah ditunjukkan di sekeliling mereka. Dan aku senang terjemahan lamanya, dan mereka sangat ketakutan besar. Maka para malaikat harus menenangkan mereka dan berkata, "Jangan takut." Malaikat Tuhan yang datang di sini diiringi dengan penampakan nyata dari kemuliaan Shekinah yang seharusnya membuat gemetar kita semua, namun kata mereka, "Kami memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk seluruh bangsa, hari telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita akan menjelajahi di minggu-minggu mendatang bagaimana kemuliaan Shekinah
yang mengubah hidup Musa dan mengubah hidup Saulus dan mengubah hidup Abraham dan mengubah seluruh sejarah dunia di Bethlehem, bukan saja terhubung pada Allah Bapa, tetapi dipahami dan terhubung secara tak terpisahkan pada pribadi kedua dari Trinitas. Bahwa kapanpun Allah muncul dalam teofani dengan kemuliaan Shekinah itu, kita bukan saja berhadapan dengan Allah Bapa di sini. Seperti kuharap kita bisa lihat di pembahasan selanjutnya, bahwa pada akhirnya apa yang dinyatakan adalah kemuliaan yang melekat dengan Allah Anak dari kekekalan. Jadi yang penting bukan tentang apa yang ada dalam semak itu, tetapi siapa yang ada dalam semak itu. Siapa yang berbicara kepada Musa berabad-abad sebelum Musa berbicara kepadanya di Gunung Transfigurasi. Yang jelas adalah sebuah penampakan kemuliaan Shekinah termegah dimanapun di perjanjian baru, di mana sama seperti semak itu terbakar dari dalam dan bukan semak itu sendiri, demikianlah dalam Yesus yang bertransfigurasi, kemuliaan yang dinyatakan di gunung itu bukanlah suatu refleksi, namun suatu kemuliaan yang memancar keluar dari keilahiannya yang terselubung. Karena di mana ada Shekinah, saudara-saudara terkasih, ada Allah.